صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, alangkah baiknya kita bersalawat dulu kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya langsung aja menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dari 25 Nabi dan Rasul. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir paling mulia, atau bisa dibilang dengan kekasihnya Allah. Nabi Muhammad SAW mempunyai ayah yang bernama Abdullah dan ibu bernama Siti Aminah. Akan tetapi ayahnya Nabi Muhammad SAW meninggal di saat Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah yang berumur 7 bulan. Setelah lahirnya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh ibunya, yaitu Siti Aminah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi besar, sudah berumur 6 tahun. Akan tetapi di saat Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibunya Siti Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW meninggalkan Nabi Muhammad SAW untuk selamanya pada saat Nabi Muhammad SAW masih berumur 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, Rasulullah SAW diasuh atau dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah itu Rasulullah dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu Rasulullah SAW berumur 9 tahun. Akan tetapi kakeknya Abdul Muthalib meninggal di saat Rasulullah SAW berumur 9 tahun. Di sana kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW wafat pada umur 80 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pun tumbuh menjadi remaja atau sudah dewasa, sudah remaja. Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Pertama kali Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib itu di negeri Syam. Di sana Nabi Muhammad SAW pertama kali berdagang. Akan tetapi baru pertama kali Rasulullah SAW berdagang, begitu jujurnya sampai sekarang Nabi Muhammad SAW dikenal dengan As-Siddiq. Sampai sekarang Rasulullah SAW dikenal dengan sebagai pedagang yang jujur. Itu kita bisa contohi dalam perdagangan Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sudah tumbuh menjadi dewasa, sudah menikah dengan seorang janda kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Setelah berumur 40 tahun, Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hiro, sedang merenung dan melakukan ibadah. Dan turunlah malaikat Jibril untuk mendekati Rasulullah SAW yang sedang merenung dan beribadah. Malaikat Jibril turun akan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan
wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu di saat berumur 40 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali turun, surah yang pertama kali turun di dalam Al-Quran, yaitu surah Iqra. Iqra artinya bacalah. Itu pertama kali yang turun di saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Setelah itu dengan sedikit demi sedikit Al-Quran pun turun, dengan sedikit demi sedikit surah-surahnya turun dan dibukukan menjadi Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam atau menyebarkan ajaran tauhid yang telah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW hanya berdakwah kepada teman dan keluarganya saja. Yang pertama kali masuk Islam di sana istrinya, yaitu Siti Khadijah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW memberanikan diri untuk berdakwah.